Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari Sang Waliullah dari Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Bagaimanakah perjalanan hidup beliau? Serta apa saja keistimewaan yang beliau miliki, sehingga peringatan haulnya selalu dihadiri jutaan umat Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Perpindahan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, dari Desa Keraton menuju kawasan Sungai Kacang, yang kelak dikenal dengan nama Sekumpul, ternyata bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Jauh sebelum kepindahan itu terjadi, dua orang ulama telah lebih dahulu mengetahuinya. Ulama pertama adalah Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, ayah angkat Abah Guru Sekumpul. Melalui kasyaf yang dianugerahkan Allah kepadanya, Habib Zain telah mengetahui rencana kepindahan itu bertahun-tahun sebelum benar-benar terlaksana. Suatu ketika, beliau pernah berujar kepada Abah Guru, "Zaini, kelak suatu hari kamu akan pindah ke kampung Jawa." Ulama kedua yang juga mengetahui kepindahan tersebut adalah guru utama Abah Guru sendiri, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Bangil. Pengetahuan Guru Bangil tentang kepindahan itu diperoleh setelah Abah Guru menyampaikan niatnya secara langsung, seraya memohon izin dan restu. Guru Bangil pun merestui rencana tersebut, bahkan memberikan sebuah nasihat penting, agar musola yang kelak dibangun diberi nama Ar-Raudhoh, mengambil berkah dari Raudhoh yang mulia di Masjid Nabawi, Madinah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kelak menjadi penghuni Raudhoh, taman-taman surga, tutur Abah Guru Sekumpul dalam salah satu majelisnya. Adapun salah satu alasan utama kepindahan Abah Guru dari Desa Keraton adalah karena wilayah tersebut tidak lagi mampu menampung membludaknya jemaah yang hadir di majelis beliau. Pada era 1980-an, jemaah yang datang bahkan meluber hingga ke jalan provinsi, tepatnya Jalan Ahmad Yani, sehingga lalu lintas di kawasan itu kerap terganggu. Menyadari kondisi tersebut, Abah Guru mulai merencanakan perpindahan ke daerah Sungai Kacang. Saat itu, kawasan tersebut masih berupa hutan belantara. Dalam buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul disebutkan bahwa daerah tersebut dulunya dikenal sebagai tempat persembunyian para pencuri dan perampok. Namun, selain harga tanahnya yang relatif murah, lokasi itu juga jauh dari keramaian kota, sehingga dinilai lebih sesuai untuk kegiatan dakwah dan majelis ilmu. Setelah pembangunan kediaman dan sarana ibadah mulai rampung pada dekade 1990-an, Abah Guru pun resmi menetap di Sungai Kacang. Sejak saat itu, kawasan tersebut diberi nama baru, yaitu Sekumpul. Sekumpul bermakna berkumpul. Insya Allah, kita akan berkumpul di sini, dan kelak dikumpulkan pula hingga ke surga. Jelas Abah Guru Sekumpul saat menerangkan makna penamaan Sekumpul dalam majelis beliau. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau merupakan sosok ulama yang kerap dikunjungi oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh politik, baik dari tingkat daerah maupun nasional. Namun, di balik banyaknya kunjungan tersebut, sikap Abah Guru terhadap dunia politik tetaplah jelas dan tegas. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Bertamu ke Sekumpul, terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang berlaku bagi siapapun yang datang bertamu ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Para tokoh politik yang berkunjung tidak diperkenankan membicarakan persoalan politik praktis, terlebih lagi meminta dukungan untuk menduduki jabatan atau memenangkan kontestasi tertentu. Menurut Ahmad Rosyadi, penulis buku tersebut, para tamu yang datang ke Sekumpul seakan memahami batasan itu dengan sendirinya. Oleh karena itu, hampir tidak pernah terjadi perbincangan tentang politik praktis di hadapan Abah Guru Sekumpul. Setiap tamu datang sebagai pencari nasihat, doa, dan keberkahan, bukan sebagai politisi yang sedang berkampanye. Diketahui, banyak tokoh politik ternama yang pernah berkunjung ke kediaman beliau, termasuk para petinggi partai besar di negeri ini. Semuanya diterima dengan lapang dada, dirangkul tanpa membeda-bedakan, serta didoakan dengan penuh ketulusan. Namun demikian,
Abah Guru Sekumpul tidak pernah secara terbuka menyuarakan dukungan kepada partai atau kelompok politik manapun. Sikap beliau senantiasa netral dan konsisten. Meskipun tidak terlibat dalam politik praktis, Abah Guru Sekumpul tetap mengikuti proses demokrasi yang berjalan di negeri ini. Hampir di setiap pelaksanaan pemilu, beliau dan keluarga senantiasa menggunakan hak pilih dengan datang langsung ke tempat pemungutan suara, TPS. Hanya pada pemilu tahun 2004, Abah Guru mencoblos dari kediaman beliau. Hal itu dilakukan karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Panitia pemilu pun mendatangi rumah beliau agar hak pilih tetap dapat digunakan. Dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa pada tahun 2000, Abah Guru Sekumpul pernah menerima kunjungan dari rombongan Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Pada kesempatan tersebut, beliau menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap masa depan bangsa Indonesia. 12 jam saya gunakan untuk berdoa dan beribadah, 6 jam untuk urusan dunia, termasuk menerima tamu, dan 6 jam untuk beristirahat. Ujar Abah Guru Sekumpul, sebagaimana dikutip dalam buku Bertamu ke Sekumpul. Abah Guru senantiasa memanjatkan doa agar para pemimpin bangsa dan daerah dianugerahi kesalehan, keimanan, serta kemampuan memimpin dengan berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap netral Abah Guru Sekumpul dalam urusan politik ini kemudian diwarisi dan dijaga oleh para jemaah beliau di Sekumpul. Hal itu tampak jelas setiap peringatan Haul Abah Guru Sekumpul pada 5 Rajab, di mana kawasan Haul selalu bersih dari alat peraga kampanye, APK, apapun. Meski demikian, Sekumpul tetap terbuka bagi siapa saja. Para tamu Haul datang dari berbagai latar belakang, profesi, dan golongan, semuanya disambut sebagai sesama pencinta ulama dan pencari keberkahan. Tak dapat dipungkiri, ulama karismatik asal Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, dianugerahi oleh Allah Ta'ala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Salah satu di antaranya adalah ketajaman mata batin, yang kerap disaksikan langsung oleh banyak pihak. Salah satu saksi dari ketajaman batin Abah Guru Sekumpul adalah seorang pejabat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Haji Muhammad Tamrin, yang kelak menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam. Haji Muhammad Tamrin mengisahkan sebuah pengalaman yang sangat membekas dalam hidupnya, ketika pertama kali bertemu dengan Abah Guru Sekumpul pada tahun 1994. Saat itu, ia baru saja menamatkan pendidikannya di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Dengan didampingi Habib Abdul Hamid Al-Habsyi, Haji Tamrin memberanikan diri bertamu ke kediaman Abah Guru Sekumpul di Martapura. Berkat arahan dan petunjuk dari Habib Abdul Hamid, pertemuan yang sangat ia dambakan itu akhirnya terwujud. Pertemuan tersebut, tutur Haji Tamrin, begitu berkesan hingga dialog yang terjadi saat itu masih ia ingat dengan jelas. Abah Guru Sekumpul membuka percakapan dengan bertanya, "Siapa namamu, Mas?" "Iya Abah, nama saya Muhammad Tamrin," jawabnya. "Keperluan apa datang ke sini?" tanya Abah Guru kembali. Haji Tamrin pun menyampaikan maksud kedatangannya. "Abah, saya baru lulus dari IAIN Antasari Fakultas Dakwah. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi perwira karir TNI dari jalur sarjana. Mohon petunjuk dan arahan Abah." Mendengar itu, Abah Guru Sekumpul memberikan jawaban yang singkat namun syarat makna. "Kamu akan lelah jika menjadi perwira karir TNI. Namun kelak, kamu akan menjadi orang besar juga. Amalkan membaca surah Al-Insyirah 11 kali setelah subuh dan 11 kali setelah asar, setiap hari. Pegang itu saja, insya Allah kamu akan baik-baik saja dan berhasil." Nasihat tersebut menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa bagi Haji Muhammad Tamrin, sebuah perjumpaan yang tidak pernah ia lupakan dan sangat menginspirasi perjalanan hidupnya. Beberapa tahun berselang, perjalanan karir Haji Tamrin benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan izin Allah Ta'ala, ia dipercaya mengemban amanah besar sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya sekarang diberi amanah yang sangat besar. Untuk Abah Guru Sekumpul, Al-Fatihah. Ujar Haji Muhammad Tamrin, mengenang sosok ulama yang begitu ia muliakan. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau terlahir dari sebuah keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,
namun sangat taat dalam menjalankan ajaran agama. Sejak kecil, beliau telah mengenal pahitnya kehidupan, namun kesulitan itu sama sekali tidak melemahkan semangatnya untuk belajar dan berjuang. Masa-masa sekolah Abah Guru Sekumpul dipenuhi dengan kisah kesabaran dan kesedihan yang mendalam. Dari berbagai riwayat diceritakan, ketika masih belia, Abah Guru kerap membantu perekonomian keluarga dengan menjajakan wadai atau roti buatan sang ibunda. Hasilnya pun sangat terbatas. Bahkan, dalam satu hari, keluarga mereka hanya mampu membeli 1 bungkus nasi yang harus dibagi untuk 4 orang. 1 bagian untuk ayah, 1 bagian untuk ibu, 1 bagian untuk adik, dan sisanya untuk beliau. Ujar Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani, saat mengenang kebersamaannya dengan Abah Guru Sekumpul. Guru Mulkani juga menuturkan bahwa Abah Guru sering menawarkan diri kepada orang-orang di sekitarnya untuk membantu menjualkan barang dagangan. Jika melihat pohon pisang dengan daun yang rimbun, beliau akan bertanya siapa pemiliknya. Setelah mengetahui pemiliknya, Abah Guru dengan penuh kerendahan hati menawarkan bantuan untuk menjualkan hasilnya ke pasar. Kesulitan ekonomi itu semakin terasa ketika Abah Guru menempuh pendidikan. Beliau tidak mampu membeli kitab-kitab pelajaran sebagaimana teman-temannya. Yang dimiliki hanyalah sebuah buku tulis dan sebatang pensil. Setiap hari, beliau meminjam kitab milik temannya, lalu menyalin pelajaran yang akan diajarkan guru. Hanya sekitar 1 halaman yang ditulis, karena itulah materi yang akan diajarkan. Lanjut Guru Mulkani. Namun dari kebiasaan menulis dan menyalin kitab itulah, Abah Guru Sekumpul justru dianugerahi kemampuan luar biasa. Beliau tidak hanya memahami, tetapi juga menghafal isi kitab tersebut. Bahkan, kitab Baijuri yang tebal 2 jilid mampu beliau hafal dengan baik. Selain itu, Abah Guru juga menghafal Al-Quran serta kitab tafsir Jalalain. Perjuangan itu juga pernah beliau ceritakan sendiri dalam majelisnya. Abah Guru mengisahkan bahwa pada masa sekolah, beliau hanya memiliki 1 setel pakaian, yang dipakai setiap hari. Karena digunakan terus-menerus tanpa pergantian, bau pakaian itu sering membuat teman-temannya menutup hidung ketika beliau lewat. Dan itu memang bau? Ujar Abah Guru Sekumpul dengan penuh kerendahan hati. Ketika waktu istirahat tiba, santri lain menikmati jajan di warung. Sementara Abah Guru memilih pulang ke rumah di desa keraton, hanya untuk minum air putih, lalu kembali ke sekolah untuk melanjutkan pelajaran. Tekad Abah Guru Sekumpul dalam menuntut ilmu benar-benar luar biasa. Jarak dari desa keraton ke kampung Melayu bukanlah jarak yang dekat. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk terus mengaji dan belajar. Mengaji ke tempat Ka Anang, Tuan Guru Haji Anang Syaroni Arif, selama 4 tahun ke kampung Melayu. 2 tahun berjalan kaki, dan 2 tahun bersepeda. Kenang Abah Guru Sekumpul. Menariknya, sepeda yang beliau gunakan itu pun merupakan hadiah dari sang guru, sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada muridnya yang penuh kesungguhan. Perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang masyhur dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, menyimpan banyak pelajaran berharga yang layak diteladani. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana beliau menjalani kehidupan sebagai orang yang berkecukupan secara materi, namun tetap menjaga orientasi hidupnya pada kebermanfaatan akhirat. Tidak dapat dipungkiri, Abah Guru Sekumpul adalah sosok yang dianugerahi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Kediaman beliau tercatat sebagai rumah terbesar di kawasan Ar-Raudhah Sekumpul. Kendaraan yang beliau miliki pun termasuk kategori mobil mewah dan tergolong langka pada masanya. Namun, seluruh kemewahan itu sama sekali tidak menjadikan beliau larut dalam cinta dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul karya Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim, Abah Guru menjalani konsep zuhud sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan mengalihkan kecintaan dari sesuatu yang fana menuju sesuatu yang lebih baik dan kekal. Artinya, seseorang boleh memiliki harta, namun hatinya tidak bergantung padanya. Sikap inilah yang tercermin kuat dalam kehidupan Abah Guru Sekumpul. Kekayaan yang beliau miliki bukan untuk ditumpuk, melainkan untuk disalurkan demi kemaslahatan umat. Beliau dikenal sangat dermawan dalam menginfakkan hartanya, baik untuk pembangunan sarana ibadah seperti musola, masjid, dan lembaga pendidikan, maupun untuk membantu fakir miskin, anak yatim, janda-janda duafa, keluarga para guru beliau, serta biaya pengobatan orang-orang yang tidak mampu.
Besarnya kedermawanan Abah Guru Sekumpul pernah diungkapkan oleh Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, yang dikenal pula dengan sebutan Guru Banjar Indah. Dalam penuturannya yang dikutip dalam buku Abah Guru dalam Kenangan, beliau menyebutkan bahwa jumlah santunan yang dikeluarkan Abah Guru Sekumpul mencapai angka yang sangat besar. 1 miliar rupiah setiap minggu, untuk sekitar 1.500 orang. Minggu berikutnya, diberikan lagi kepada fakir miskin di kampung yang lain. Ujar Guru Syaifuddin. Demikianlah potret keteladanan Abah Guru Sekumpul dalam memaknai kekayaan. Bagi beliau, harta bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebar manfaat seluas-luasnya bagi sesama. Sebuah pelajaran berharga, bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa besar yang dibagikan. Sebagai seorang waliullah, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau dikenal memiliki berbagai keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Di antara keistimewaan tersebut adalah karomah, yang pernah beliau sampaikan sendiri di hadapan jamaah pengajiannya, yakni pengalaman spiritual bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam penuturannya Abah Guru Sekumpul mengisahkan, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika beliau melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwaroh. Pada kesempatan itu, beliau bertemu dengan seorang penjaga makam Rasulullah yang bernama Sayyid Muhammad. Diketahui, Sayyid Muhammad merupakan salah satu keturunan Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, pendiri tarekat Samaniyah. Adapun tarekat Samaniyah sendiri adalah tarekat yang diamalkan dan diikuti oleh Abah Guru Sekumpul dalam perjalanan spiritual beliau. Melalui pertemuan itulah, Abah Guru Sekumpul memperoleh kesempatan untuk melakukan ziarah dengan kedekatan batin yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Saat berada di hadapan makam Rasulullah SAW, Abah Guru Sekumpul menuturkan bahwa air mata beliau tak terbendung. Hatinya diliputi rasa haru dan getaran rohani yang sangat dalam, seakan ada sesuatu yang amat mengesankan dan tak terlukiskan dengan kata-kata dalam perjalanan hidup beliau. Dari pengalaman tersebut, Abah Guru Sekumpul tidak pernah menonjolkan keistimewaan dirinya. Justru, beliau mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa menjaga ikatan batin dengan Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat, meneladani akhlaknya, serta menjadikan kecintaan kepada Nabi sebagai cahaya dalam kehidupan. Sebab, menurut Abah Guru Sekumpul, hubungan batin yang kuat dengan Rasulullah SAW adalah jalan menuju ketenangan hati dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Abah Guru Sekumpul merupakan ulama karismatik asal Martapura, Kalimantan Selatan, yang namanya kini dikenal luas hingga ke berbagai penjuru negeri, bahkan mancanegara. Beliau adalah sosok ulama yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat, bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena akhlak dan keteladanannya. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Abah Guru Sekumpul dianugerahi berbagai keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Di antara keistimewaan tersebut, terdapat sebuah kisah yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat Martapura. Menurut sebuah riwayat, pada suatu masa wilayah Martapura pernah dilanda musibah kemarau panjang. Lebih dari 3 bulan lamanya, hujan tak kunjung turun. Langit Kalimantan Selatan seakan tertutup rapat, sumur-sumur mengering, dan persediaan air bersih semakin menipis. Ladang-ladang warga pun mulai retak dan mengering, membuat masyarakat diliputi kecemasan akan masa depan mereka. Dalam kondisi penuh kegelisahan itu, masyarakat Martapura mendatangi kediaman Abah Guru Sekumpul. Mereka memohon agar beliau berkenan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hujan segera diturunkan dan musibah kekeringan segera berakhir. Melihat kegundahan umat, Abah Guru Sekumpul tidak menunda permintaan tersebut. Dengan penuh ketawaduan, beliau langsung mengabulkan permohonan masyarakat, lalu berdiri di depan rumah beliau, tepat di dekat sebatang pohon pisang. Di hadapan pohon tersebut, Abah Guru Sekumpul melangitkan doa-doa dengan penuh khusyuk, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah Ta'ala. Setelah selesai berdoa, beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang yang ada di hadapannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berselang lama setelah peristiwa itu, awan gelap mulai berkumpul, dan hujan pun turun dengan derasnya. Air hujan membasahi tanah Martapura yang lama kering, seolah menjadi jawaban langsung atas doa yang dipanjatkan. Masyarakat Martapura pun larut dalam rasa syukur dan keharuan. Hati mereka kembali tenang, dan senyum kebahagiaan pun terukir,
karena Allah telah menurunkan rahmat-Nya melalui doa seorang hamba yang saleh. Kisah ini menjadi pengingat, bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat, melalui doa yang tulus dan hati yang penuh tawakal kepadanya. Ulama karismatik asal Kalimantan Selatan, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, beliau wafat pada 10 Agustus 2005 dalam usia 63 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah setelah lama menderita sakit ginjal. Makam Abah Guru Sekumpul berada di sekitar Musola Ar-Raudhoh, Martapura, Kalimantan Selatan. Hingga hari ini, pusara beliau tak pernah sepi dari peziarah. Terlebih menjelang bulan Ramadan, ribuan orang dari berbagai daerah datang silih berganti untuk berziarah dan mengirimkan doa. Meski telah wafat lebih dari 18 tahun lalu, nama dan ajaran Abah Guru Sekumpul tetap hidup di hati para muhibbinnya. Amalan-amalan yang pernah beliau ijazahkan masih diamalkan oleh jamaah, bahkan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu keteladanan terbesar dari Abah Guru Sekumpul adalah sifat humul, rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Beliau tidak pernah mengejar ketenaran, namun justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan namanya masyhur di seluruh Nusantara. Pengaruh Abah Guru Sekumpul tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan, tetapi juga oleh umat Islam di berbagai penjuru Indonesia. Banyak yang meyakini beliau sebagai wali Allah, seorang hamba pilihan yang dianugerahi berbagai karomah. Karomah sendiri merupakan kejadian luar biasa di luar nalar manusia, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, bukan dari kalangan Nabi dan Rasul. Salah satu karomah Abah Guru Sekumpul yang banyak diceritakan adalah kemampuannya berkomunikasi dengan orang yang telah lama wafat. Kisah ini disaksikan langsung oleh Tuan Guru Haji Muhammad Idram, ayah dari Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim, dan dituliskan dalam buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Dikisahkan, pada awal tahun 2000-an, setelah sebuah majelis di Musola Ar-Raudhoh, Abah Guru Sekumpul memanggil Haji Muhammad Idram ke ruang mihrab. Dengan suara lembut, beliau berkata bahwa setelah melakukan istikharah beberapa kali, hanya satu nama yang terlintas di hatinya. Muhammad, aku minta tolong carikan keris Sampana Carita, di daerah Binuang atau Rantau, ujar Abah Guru Sekumpul. Tanpa berpikir panjang, Haji Muhammad Idram langsung menyanggupi permintaan tersebut. Ia pun berkeliling ke berbagai daerah yang disebutkan, mencari keris yang dimaksud. Beberapa keris bertuah sempat ditemukan dan dibawa ke Sekumpul, namun semuanya belum sesuai dengan yang dimaksud Abah Guru. Pencarian itu berlangsung berbulan-bulan. Haji Muhammad Idram bahkan dibantu oleh putranya, Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim. Meski hasilnya belum didapat, mereka tetap berusaha dengan penuh kesabaran. Suatu hari, Haji Muhammad Idram kembali dipanggil menghadap Abah Guru Sekumpul. Dengan penuh hormat, ia mengakui bahwa keris tersebut belum juga ditemukan. Abah Guru Sekumpul pun memakluminya, lalu berkata dengan tenang, "Sampana Carita itu sebenarnya dekat dengan kamu. Kamu tahu Haji Johan, kan?" Haji Muhammad Idram menjawab bahwa Haji Johan adalah kerabat sekaligus anak angkatnya. Lalu Abah Guru Sekumpul melanjutkan penjelasannya. Ayahnya, Haji Usman, sudah datang ke sini dan memberitahu bahwa keris Sampana Carita ada di tempat Haji Johan. Mendengar hal itu, Haji Muhammad Idram terdiam. Ia sadar bahwa Haji Usman telah wafat puluhan tahun sebelumnya. Dari situlah ia meyakini bahwa apa yang disampaikan Abah Guru Sekumpul merupakan karomah nyata, berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Abah Guru Sekumpul kemudian meminta agar Haji Johan dihubungi dan, jika memungkinkan, dibawa menghadap ke Sekumpul. Permintaan itu pun dilaksanakan. Beberapa waktu kemudian, Haji Muhammad Idram bersama Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim dan keluarga Haji Johan datang sowan ke Sekumpul, menyerahkan keris Sampana Carita yang dimaksud. Demikian salah satu kisah karomah Abah Guru Sekumpul, yang menjadi bukti kemuliaan seorang wali Allah, sebagaimana disarikan dari buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul karya Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim. Di Martapura, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana, bahkan tergolong fakir. Meski hidup dalam kekurangan, kecintaan dan penghormatan mereka kepada Abah Guru Sekumpul begitu besar dan tulus. Suatu ketika, keluarga ini hendak mengadakan hajatan kecil berupa selamatan. Dengan segala keterbatasan yang ada, sang ayah memberanikan diri untuk mengundang Abah Guru Sekumpul. Ia tahu betul siapa dirinya,
orang miskin dengan rumah yang jauh dari kata layak, namun rasa cinta dan hormat itu mengalahkan rasa malu. Dengan langkah penuh harap, sang ayah berjalan menuju kediaman abah guru sekumpul. Namun takdir berkata lain, beliau tidak berhasil bertemu langsung dengan abah guru saat itu. Akhirnya, undangan tersebut hanya ia sampaikan melalui hadam abah guru. Dengan hati yang bergetar, ia pun pulang ke rumah sambil terus berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan abah guru berkenan datang ke hajatan kami malam ini. Malam pun tiba. Acara selamatan akan segera dimulai. Sang ayah berkali-kali keluar masuk rumah, memandang jalanan yang gelap di depan rumahnya. Para tetangga dan undangan mulai berdatangan. Perlahan, harapannya mulai meredup. Dalam hatinya terlintas, mungkinkah abah guru mau datang ke rumah reot milik orang miskin seperti kami ini? Tak lama berselang, suasana mendadak berubah. Dari kejauhan terlihat orang-orang berlarian menuju satu arah. Penasaran, sang ayah pun ikut mendekat. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Betapa terkejutnya ia ketika melihat abah guru sekumpul berjalan mendekat, diikuti beberapa orang di belakang beliau, menuju rumahnya yang sederhana itu. Air mata haru hampir tumpah. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terlukiskan, sang ayah menyambut kedatangan abah guru sekumpul. Tanpa banyak kata, abah guru langsung masuk ke dalam rumah, duduk bersama para tamu, lalu memimpin tahlilan hingga acara selamatan selesai. Setelah itu, abah guru sekumpul berpamitan untuk pulang. Saat bersalaman dengan sang ayah, beliau menyerahkan sebuah amplop seraya berkata dengan lembut, "Ini untuk mengganti biaya selamatan pian. Sisanya, pian gunakan untuk berdagang." Usai para tamu pulang, sang ayah mengumpulkan istri dan anak-anaknya. Di hadapan mereka, dengan tangan gemetar, ia membuka amplop pemberian abah guru sekumpul. Masya Allah, mereka semua terdiam. Jumlah uang di dalam amplop itu sangat besar untuk ukuran masa tersebut, jauh melampaui biaya selamatan yang mereka keluarkan. Memang demikianlah akhlak abah guru sekumpul. Setiap kali beliau menghadiri undangan hajatan, beliau tidak pernah datang dengan tangan kosong. Selalu ada pemberian untuk tuan rumah, terlebih jika yang mengundang adalah orang-orang miskin dan lemah. Masya Allah, inilah cerminan akhlak Rasulullah SAW, yang senantiasa memuliakan dan menyayangi kaum duafa. Betapa langkanya sosok ulama yang mampu meneladani akhlak mulia tersebut dengan sempurna. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam mencintai, mengasihi, dan memuliakan orang-orang miskin. Sebab, Rasulullah SAW selalu bersama mereka. Dan semoga pula kisah ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada abah guru sekumpul, dengan harapan memperoleh ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, serta kelak dikumpulkan bersama para wali Allah dan orang-orang saleh di surganya. Amin. Pada suatu kesempatan, Habib Umar bin Hafidz mengisahkan tentang kewalian Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, ulama besar Martapura yang lebih dikenal dengan sebutan abah guru sekumpul. Habib Umar berkata, "Setelah Syekh Zaini wafat, aku sering melihat beliau berada di pemakaman Zanbal, Hadramaut. Di sana, beliau hadir, berkunjung, dan bertatap muka bersama para aulia Allah." Habib Umar kemudian melanjutkan kisahnya. "Ketika Syekh Zaini wafat pada tahun 2005, aku menyaksikan langit seakan terbelah. Para malaikat turun berbondong-bondong menyambut kedatangan ruh Syekh Zaini. Beliau juga menuturkan keistimewaan Syekh Zaini semasa hidupnya. Setiap malam Senin, terdengar suara gemuruh di Arsi, karena lantunan suara Syekh Zaini yang membaca Maulid Simtuduror karya Al-Habsyi, di Majelis Maulid Sekumpul Martapura." Habib Umar bin Hafidz menegaskan bahwa pada masa itu terdapat dua pemegang makom wali kutub, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf di Jeddah dan Syekh Zaini di Sekumpul Martapura. "Aku dibukakan futuh," ujar Habib Umar. "Hingga aku dapat melihat wali kutub Syekh Zaini berada di sebuah istana yang sangat megah. Istananya bertingkat-tingkat, dikelilingi banyak kebun yang indah." Habib Umar menjelaskan bahwa istana Syekh Zaini berada di bawah naungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, datuk beliau, serta di bawah bimbingan Syekh Saman dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sanadnya diterima langsung dari Rasulullah SAW.
Istana itu dipenuhi oleh murid-murid Syekh Zaini, lanjut Habib Umar. Sungguh luar biasa Syekh Zaini bersama para muridnya. Sangat beruntung orang-orang yang menjadi murid beliau dan mengikuti jejak langkahnya. Habib Umar pun menutup kisahnya dengan penuh takzim. Setiap kali aku datang ke Banjar, aku selalu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Syekh Zaini dan memohon berkah melalui beliau. Kisah ini disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid saat beliau menginap di asrama haji Banjarbaru, bersama istri beliau, Syarifah Nur Al-Haddar. Kisah Abah Guru Sekumpul berikut ini mengajarkan tentang sifat wara, dan kehati-hatian beliau dalam menjaga keikhlasan, khususnya dalam perkara makanan. Pada suatu hari, Abah Guru Sekumpul bersama beberapa sahabatnya berkunjung ke kebun durian di daerah Cempaka, Martapura. Mereka berniat membeli durian langsung dari penjualnya. Seperti kebiasaan para pedagang, sang penjual pun memberikan durian untuk dicicipi agar diketahui kualitas rasanya. Di tengah suasana itu, salah seorang kawan Abah Guru Sekumpul tiba-tiba memiliki ide. Ia mengajak yang lain untuk mengadakan tahlilan bagi ayah penjual durian dengan maksud agar mendapatkan durian tambahan secara cuma-cuma. Tahlilan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan dengan tujuan mendapatkan durian gratis. Penjual durian pun merasa sangat senang. Ia terharu karena ayahnya didoakan, lalu memberikan beberapa durian tambahan untuk dibawa pulang. Kawan-kawan Abah Guru Sekumpul pun bergembira karena memperoleh durian gratis. Namun, sikap Abah Guru Sekumpul sangat berbeda. Beliau sama sekali tidak menyentuh durian tersebut, bahkan enggan memakannya sedikit pun. Menurut beliau, durian itu menjadi syubhat, karena diperoleh dengan cara yang tidak murni, ada niat tersembunyi di balik amalan yang seharusnya ikhlas karena Allah. Abah Guru Sekumpul memandang bahwa tahlilan yang dilakukan bukanlah ibadah yang tulus, melainkan sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Karena itulah, beliau memilih menjauh dan menjaga diri. Inilah salah satu bukti luar biasanya sifat wara, Abah Guru Sekumpul, terutama dalam urusan makanan. Beliau sangat berhati-hati agar tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya kecuali yang jelas kehalalan dan keikhlasannya. Abah Guru Sekumpul, atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni, adalah satu-satunya ulama di Kalimantan yang mendapat izin untuk mengijazahkan dan membayar tarekat Samaniyah. Karena itu, banyak orang datang kepada beliau untuk mengambil baiat, bukan hanya dari Kalimantan dan Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai negara. Meski memiliki kedudukan yang tinggi di mata umat, Abah Guru Sekumpul tetap tawadhu dan rendah hati. Berikut ini salah satu kisah yang menjadi bukti nyata ketawaduan beliau. Kisah ini diceritakan oleh Amangdullah, salah satu murid dekat Abah Guru Sekumpul yang tinggal berdekatan di kawasan Regol Ar-Raudoh, Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam, sekitar pukul 11. Pada malam itu, Abah Guru Sekumpul menelepon Amangdullah. "Pian di mana?" tanya Amangdullah. "Aku di belakang musola," jawab Abah Guru Sekumpul. Mendengar itu, Amangdullah segera menghampiri. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Abah Guru Sekumpul sedang membersihkan WC umum musola Ar-Raudoh seorang diri. Tidak ada seorang pun yang membantu. Ulama besar yang begitu dimuliakan umat itu, justru terlihat sibuk menyikat dan membersihkan tempat yang jarang disentuh orang. Dengan perasaan haru, malu, sekaligus takjub, Amangdullah segera mendekati Abah Guru Sekumpul dan memberikan sabun agar beliau dapat membersihkan tangannya. Tak kuasa menahan rasa heran, Amangdullah pun bertanya, "Abah Guru, mengapa Abah yang mengerjakan semua ini?" Dengan tenang dan penuh ketulusan, Abah Guru Sekumpul menjawab, "Aku hanya ingin membantu membersihkan bekas yang dipakai orang-orang yang datang pengajian dan maulidan di sini." Sejak peristiwa itulah, kemudian dibentuk petugas khusus untuk membersihkan WC musola secara rutin, agar selalu terjaga kebersihannya dan memberi kenyamanan bagi para jamaah. Kisah ini menjadi bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari kedudukannya, melainkan dari kerendahan hati dan kesediaannya melayani umat. Inilah teladan luhur dari Abah Guru Sekumpul, seorang wali Allah yang mulia, namun tetap memosisikan dirinya sebagai hamba yang melayani sesama. Guru Ijai, atau yang lebih dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul, beliau adalah salah seorang ulama karismatik dari Pulau Kalimantan. Nama beliau bukan hanya harum di tanah Banjar, tetapi juga dikenal luas oleh umat Islam di berbagai daerah. Abah Guru Sekumpul diyakini sebagai salah satu wali Allah, yang dianugerahi berbagai karomah.
Keyakinan ini bukan muncul tanpa dasar. Selain banyaknya kesaksian masyarakat, sejumlah ulama juga mengakui kewalian beliau, serta berbagai kejadian luar biasa yang menyertai perjalanan hidupnya. Dalam kitab Jami'u Karomat Al-Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, disebutkan bahwa kata Al-Wali memiliki makna yang sama dengan Al-Qorib, yaitu orang yang dekat. Dalam Hazanah Tasawuf, wali adalah seseorang yang mencapai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat ini merupakan pencapaian spiritual tertinggi yang dapat diraih manusia biasa. Derajat kewalian tidak datang secara tiba-tiba. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang menuju Sang Khalik, hasil dari ketaatan, ketakwaan, dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Jalan tersebut dimulai dari syariat yang dijalani dengan istiqomah, diperdalam melalui tarekat, hingga akhirnya menyingkap hakikat. Imam Al-Qusyairi menjelaskan beberapa ciri wali Allah ketika berada dalam kondisi sadar, tidak sedang tenggelam dalam fana, di antaranya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menunaikan hak-hak Allah, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa kebencian, bersabar dan konsisten dalam menghadapi penderitaan serta cobaan, memiliki keinginan besar agar seluruh makhluk memperoleh keselamatan, menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menyusahkan orang lain. Jika menilik keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, tampak jelas bahwa beliau memenuhi kriteria tersebut. Karena itu, banyak ulama meyakini beliau sebagai waliullah, dan hampir tidak ditemukan perdebatan mengenai derajat kewalian beliau di kalangan para pecinta dan ulama. Bahkan sejak masa kecil, tanda-tanda keistimewaan telah tampak pada diri Abah Guru Sekumpul. Dikisahkan bahwa ketika beliau masih berada dalam kandungan, terjadi beberapa peristiwa yang mengundang keheranan. Sang ibu pernah melihat cahaya terang seperti bulan purnama turun dan mendekat ke pangkuannya. Selama masa kehamilan, ibunda beliau tidak merasakan berat ataupun sakit yang berlebihan hingga tiba waktu melahirkan. Ketika mengidam, jika sang ibu menginginkan suatu makanan, pada malam harinya beliau bermimpi seolah-olah telah memakannya. Maka ketika bangun di pagi hari, rasa keinginan itu telah hilang, seakan sudah terpenuhi. Abah Guru Sekumpul juga dikenal sejak kecil sebagai sosok yang mahf, yakni dijaga oleh Allah dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan. Semua ini seakan menjadi isyarat awal, bahwa kelak beliau akan menjadi seorang hamba pilihan yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Pada suatu hari, datanglah rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Sebagaimana kebiasaan beliau, Abah Guru Sekumpul selalu memuliakan setiap tamu yang datang. Terlebih jika tamu tersebut berasal dari luar daerah, apalagi para habaib, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hampir selalu meminta para tamu itu untuk menginap beberapa hari di kediamannya. Yang luar biasa, Abah Guru Sekumpul melayani para tamu itu dengan tangan beliau sendiri. Mulai dari menjamu, memperhatikan kebutuhan mereka, hingga memastikan kenyamanan selama berada di Sekumpul. Benarlah ungkapan bahwa tamu adalah raja, dan hal itu benar-benar tercermin dalam akhlak Abah Guru Sekumpul. Singkat cerita, tibalah saat rombongan para habaib tersebut hendak berpamitan untuk pulang. Abah Guru Sekumpul pun berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Jumlah para tamu itu tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan orang. Namun, pada saat itulah terjadi sesuatu yang mengundang keheranan. Setiap kali bersalaman, Abah Guru Sekumpul tampak mengambil uang dari kantong baju beliau, lalu dengan lembut memasukkannya ke kantong baju masing-masing habaib. Hal itu dilakukan terus-menerus, dari satu tamu ke tamu berikutnya. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Agil bin Syahab, yang saat itu berdiri tidak jauh dari Abah Guru Sekumpul. Habib Muhsin sangat yakin bahwa kantong baju Abah Guru Sekumpul sebelumnya tampak kosong, tidak terlihat menonjol atau berisi banyak uang.
Namun anehnya, setiap kali tangan beliau masuk ke kantong baju, selalu ada uang yang diambil, seolah tidak pernah habis. Abah guru sekumpul terus memberikan uang itu hingga seluruh rombongan habaib selesai disalami. Setelah semua tamu berpamitan, Habib Muhsin Muda pun mendekat kepada abah guru sekumpul. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kekaguman yang sulit disembunyikan. Maka dengan senyum tenang, abah guru sekumpul berkata kepada beliau, "Tidak usah terkejut ya Habib. Diam saja kalau engkau sudah tahu." Kalimat singkat itu menjadi penutup sebuah peristiwa penuh keajaiban, yang semakin menegaskan kewalian abah guru sekumpul, seorang hamba yang dimuliakan Allah, dengan karomah yang Allah tampakkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berikut ini adalah kisah tentang salah satu karomah abah guru sekumpul, yakni menghadiri ibadah haji, meski jasad beliau berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, yang semasa abah guru sekumpul masih hidup, banyak menyaksikan sendiri kelebihan dan keistimewaan beliau. Pada suatu musim haji, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Saat itu, kota Makkah diguyur hujan, dan ibadah haji yang dilaksanakan adalah Haji Akbar, yang keutamaannya sangat besar. Ketika sedang melaksanakan rangkaian ibadah, Guru Bakri bersama rombongannya melihat sosok abah guru sekumpul mengenakan pakaian ihram. Beliau tampak jelas sedang melaksanakan tawaf di Baitullah, bahkan juga terlihat berada di Padang Arafah bersama jutaan jamaah haji lainnya. Melihat hal tersebut, Guru Bakri merasa terkejut dan heran. Untuk memastikan apa yang dilihatnya, ia pun menghubungi seorang temannya di Kalimantan, menanyakan keberadaan abah guru sekumpul dan aktivitas majelis beliau. Temannya menjawab bahwa abah guru sekumpul sedang berada di pesantren, dan majelis di sekumpul tetap berlangsung seperti biasa. Mendengar jawaban itu, Guru Bakri semakin diliputi rasa takjub dan kebingungan. Setelah kembali dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman abah guru sekumpul. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Rohmah, adik kandung abah guru sekumpul. Guru Bakri pun menanyakan apakah pada tahun itu abah guru sekumpul berangkat menunaikan ibadah haji. Ibu Rohmah menjawab bahwa abah guru sekumpul tidak berangkat haji pada tahun tersebut. Namun, beliau kemudian menceritakan sebuah kejadian yang juga membuatnya heran. Suatu hari, saat Ibu Rohmah melintas di depan kamar abah guru sekumpul, ia melihat pintu kamar sedikit terbuka. Dari sana, tampak abah guru sekumpul sedang mengenakan pakaian ihram. Yang lebih mengherankan, kain ihram tersebut terlihat basah, seolah-olah baru saja terkena hujan. Mendengar kesaksian itu, Guru Bakri semakin yakin bahwa sosok yang ia lihat di Makkah, saat tawaf dan di Padang Arafah, ia benar-benar adalah abah guru sekumpul. Sebagaimana diketahui oleh banyak murid dan orang dekat beliau, abah guru sekumpul seringkali terlihat berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, sebuah karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Dikisahkan dalam riwayat lain, terdapat karomah abah guru sekumpul yang mampu menjadi perantara pertemuan seorang Habib dengan baginda Rasulullah SAW secara terjaga. Kota Tarim di Hadramaut dikenal sebagai kota para habaib dan tempat lahirnya banyak wali kuthub. Di sana hidup seorang Habib sepuh bernama Habib Ahmad As-Segaf, pengarang qasidah terkenal Baina Katifaihi Alamah. Karena itu, di Martapura beliau masyhur dengan sebutan Habib Baina Katifai. Habib Ahmad As-Segaf hidup sezaman dengan Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah. Beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa, yakni hampir setiap malam bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Namun sebagaimana kebiasaan para habaib terdahulu, meski sering bermimpi bertemu Rasulullah SAW, hati mereka belum merasa tenang sebelum dapat berjumpa secara sadar, yaqodzah. Suatu ketika, Habib Ahmad As-Segaf mendapatkan isyarat langsung dari Rasulullah SAW dalam mimpinya. "Wahai Ahmad, jika engkau ingin bertemu denganku, temuilah Zaini, orang Martapura Banjarmasin." Mendapat isyarat tersebut, Habib Ahmad As-Segaf segera melakukan perjalanan jauh menuju Indonesia. Setibanya di Jakarta, beliau sempat dihalangi oleh orang-orang yang tidak menyukai guru sekumpul. Namun semua rintangan itu tidak beliau hiraukan, sebab yang terpatri dalam hatinya hanyalah perintah Rasulullah SAW. Singkat cerita, akhirnya Habib Ahmad As-Segaf berhasil bertemu dengan abah guru sekumpul. Beliau pun menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Oleh abah guru sekumpul, beliau diberi beberapa amalan khusus untuk diamalkan dengan istiqomah. Tidak berselang lama,
Pada suatu pagi Habib Ahmad Assegaf kembali menghadap Abah Guru Sekumpul. Dengan wajah penuh haru, beliau menyampaikan bahwa dirinya telah dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga. Mendengar hal itu, Abah Guru Sekumpul dengan tenang berkata, "Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempatmu, beliau terlebih dahulu menemui saya." Seketika itu pula, Habib Ahmad Assegaf memeluk Abah Guru Sekumpul dengan penuh rasa cinta dan takzim. Ketika Abah Guru Sekumpul masih bermukim di kampung keraton, beliau sering duduk bersama beberapa orang sambil mengisahkan cerita orang-orang terdahulu sebagai bahan pelajaran. Pada suatu kesempatan, beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengulurkan tangan ke arah belakang, seakan mengambil sesuatu. Seketika itu pula, di tangan beliau telah ada buah rambutan matang, lalu beliau memakannya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abah Guru Sekumpul juga memiliki karomah memperbanyak makanan. Setelah sepiring makanan beliau habiskan, seketika piring itu kembali penuh, seolah belum tersentuh sedikit pun. Abah Guru Sekumpul telah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Pada usia 9 tahun, beliau telah hafal tafsir Jalalain. Sekitar usia 10 tahun, beliau dianugerahi kasyafisi, yaitu kemampuan melihat dan mendengar sesuatu yang tertutup atau terhalang. Pada usia 9 tahun, tepat malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di pintu kapal berdiri seorang penjaga berjubah putih, dan pada pintu tersebut tertulis Safinah Al-Aulia, atau kapal para wali. Saat hendak masuk, beliau dihalangi hingga terjatuh dan terbangun dari tidurnya. Mimpi tersebut berulang pada malam Jumat berikutnya, hingga pada malam Jumat ketiga beliau dipersilakan masuk dan disambut oleh seorang syekh. Di dalam kapal, beliau melihat banyak kursi yang masih kosong. Ketika Abah Guru Sekumpul kemudian merantau ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu, orang pertama yang menyambut dan menjadi gurunya adalah sosok yang sama dengan yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Pada suatu waktu, Abah Guru Sekumpul sedang berburu burung. Saat tiba di padang karang, beliau mendengar suara zikir kalimat tauhid. Beliau pun mengikuti arah suara itu hingga ke kampung Karangtengah. Ternyata suara zikir tersebut berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Hatib. Sejak itu, Abah Guru Sekumpul sering berziarah ke makam tersebut, terutama pada tengah malam saat bulan terang. Suatu malam di daerah Istanbul, seorang pastor mengalami mogok kendaraan karena kehabisan bensin. Tempat itu jauh dari pemukiman dan tidak ada kios yang buka. Tak lama kemudian, melintaslah kendaraan yang membawa Abah Guru Sekumpul. Melihat seseorang dalam kesusahan, Abah Guru Sekumpul berhenti dan menanyakan keadaan. Setelah mendengar penjelasan, beliau menyarankan agar sang pastor mengambil air sungai dan memasukkannya ke dalam mobil. Awalnya sang pastor ragu, namun akhirnya mengikuti saran tersebut. Ajaibnya, setelah di-starter, mobil itu langsung menyala dan dapat berjalan kembali. Beberapa waktu kemudian, pastor tersebut memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim hingga kini. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam pagar Martapura, jalan menuju lokasi tergenang banjir. Panitia merasa khawatir acara tidak berjalan lancar. Namun pada hari pelaksanaan haul, tepat sebelum kedatangan Guru Zaini, air banjir surut sepenuhnya. Setelah Guru Zaini pulang, jalan tersebut kembali tergenang selama beberapa hari. Pada tahun 1982, Martapura mengalami kemarau panjang hingga sumur-sumur mengering. Masyarakat datang meminta doa kepada Guru Zaini. Saat itu, beliau turun dari rumah dan mendatangi sebatang pohon pisang kecil, lalu menggoyangkannya. Orang-orang yang hadir merasa heran. Namun seketika itu pula hujan deras turun. Suatu hari di keraton, seorang tamu berpura-pura meminta air doa. Saat mendekat, ternyata ia hendak memukul Guru Zaini. Namun tiba-tiba tubuh orang tersebut terpental dan terduduk. Ia tidak mampu bergerak sedikit pun hingga Guru Zaini memerintahkannya pulang. Setelah itu barulah ia bisa berdiri dan pergi. Di tengah pengajian, Abah Guru Sekumpul tiba-tiba berdiri dan berteriak, ada api, cepat padamkan." Ternyata pada saat yang sama sedang terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut.
Saat pengajian tafsir Marahul Labib di keraton, seorang jamaah di luar rumah, di bawah pohon pisang, sedang merokok. Abah guru sekumpul langsung menegur agar ia berhenti, padahal jarak cukup jauh dan terhalang dinding. Peristiwa serupa juga sering terjadi setelah majelis berpindah ke sekumpul. Suatu ketika, rombongan dari Madura datang ke sekumpul. Dengan nada bercanda, Guru Zaini menyebutkan satu persatu profesi dan pekerjaan mereka secara tepat. Para tamu pun takjub atas mukasyafah beliau. Seorang jamaah bernama Guru Muhammad Tatakan rutin mengikuti majelis di keraton. Suatu hari ia tidak memiliki uang ongkos. Satu-satunya ayam yang dimilikinya pun dijual agar bisa berangkat. Saat sampai di Martapura dan bertemu Abah Guru Zaini, sebelum ia berbicara, Guru Zaini menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini pengganti ayam kamu yang dijual untuk ongkos." Jamaah tersebut hanya terdiam, terharu, dan mengucap syukur. Salah satu karomah Abah Guru Sekumpul yang masyhur adalah kemampuannya menolong dan menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisah ini bermula dari cucu Kiai Muhammad bin Wang yang tanpa sengaja menelan jarum pentol saat sedang memasang kerudung. Jarum yang digigitnya itu masuk ke dalam perut. Pihak keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa jalan satu-satunya adalah operasi. Pada hari yang sama, Kiai Haji Muhammad bin Wang berangkat ke Sekumpul untuk memohon air doa kepada Abah Guru Sekumpul. Air tersebut kemudian diminumkan kepada sang cucu di rumah sakit. Atas izin Allah, tak lama kemudian anak itu merasakan mual dan muntah, lalu keluarlah jarum pentol tersebut bersama muntahannya. Dengan kejadian itu, operasi pun tidak jadi dilakukan. Berikutnya adalah kisah karomah Abah Guru Sekumpul saat kecil yang pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Riwayat ini dinukil dari manaqib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudori. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul, yang ketika kecil dikenal dengan nama Guru Ijai, bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, keduanya memberikan jubah dan mengalungkan surban ke leher Guru Ijai. Mereka juga memberi isyarat nama, Zainal Abidin, kepadanya. Setelah terbangun, Guru Ijai menceritakan mimpinya kepada ayah beliau. Sejak saat itu, sang ayah mengganti nama beliau yang semula Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Dari peristiwa inilah asal mula nama Abah Guru Sekumpul yang dikenal hingga kini. Pada suatu malam di Sekumpul, Abah Guru Zaini menyampaikan kepada istrinya bahwa beliau ingin menyantap ikan baung. Padahal ikan tersebut biasanya hanya dijual siang hari dan saat itu pun belum musimnya. Namun tidak lama kemudian, datang seorang tamu yang tidak diketahui asalnya, membawa ikan baung segar untuk diserahkan kepada beliau. Dikisahkan pula bahwa Abah Guru Sekumpul sejak kecil dikenal sangat taat. Ketika berusia remaja, beliau pernah diajak seorang temannya berjalan-jalan ke pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Dalam perjalanan, temannya tiba-tiba berhenti di depan sebuah bioskop dan mengajak Abah Guru Sekumpul untuk menonton. Dengan cara yang halus, beliau menolak ajakan tersebut. Namun temannya tetap memaksa hingga menarik tangan beliau masuk ke dalam bioskop. Saat itu terjadi peristiwa aneh. Begitu Abah Guru Sekumpul masuk, seluruh aliran listrik bioskop mendadak padam tanpa sebab yang jelas. Akhirnya semua pertunjukan dihentikan dan mereka pun pulang. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa bioskop tersebut ambruk dan mengalami kerusakan parah. Karomah Abah Guru Sekumpul juga dirasakan oleh masyarakat pedalaman Papua, bahkan setelah wafatnya beliau. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10 tahun 2015. Saat itu, sekelompok masyarakat dari pedalaman Papua datang ke Martapura untuk menghadiri haul, meski mereka sama sekali belum memahami bagaimana acara tersebut berlangsung. Panitia kemudian mengajak rombongan itu masuk ke area makam. Mereka penasaran dengan sosok yang mampu mengumpulkan jutaan manusia. Ketika diperlihatkan foto Abah Guru Sekumpul dan dijelaskan tentang beliau, tiba-tiba rombongan itu menangis sambil mengagungkan kebesaran Allah. Mereka mengenali sosok dalam foto tersebut sebagai guru yang selama ini mengajarkan akhlak dan ketauhidan kepada mereka di pedalaman Papua.
Mereka pun kembali ke makam Abah Guru Sekumpul untuk memohon maaf kepada Sang Wali Allah. Menurut kesaksian mereka, meski Abah Guru Sekumpul wafat pada 10 Agustus 2005, beliau masih hadir mengajarkan agama di pedalaman Papua serta memberi mereka bekal perjalanan, biaya pulang pergi, dan kebutuhan lainnya. Ada pula kisah tentang Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar, seorang Habib asal Jawa yang kemudian menetap di Kalimantan Selatan dan mengajar di pesantren Al-Falah bersama istrinya yang baru dinikahi. Karena kehidupan yang sangat sederhana, sang istri merasa tidak betah dan akhirnya pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Dalam kegundahannya, Habib Soleh mengadu kepada Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul lalu menyuruhnya masuk ke kamar, membuka jendela, dan memanggil nama istrinya dengan suara keras sebanyak 3 kali. Meski merasa heran, Habib Soleh tetap menjalankan perintah itu. Malam itu ia menginap di rumah Abah Guru Sekumpul, namun sulit tidur karena masih diliputi keraguan. Setelah salat subuh dan wirid, barulah ia tertidur. Pagi harinya, Abah Guru Sekumpul mengajaknya berziarah. Saat melintas dekat bandara, Abah Guru Sekumpul berkata, "Bib, istrimu ada di pesawat yang akan mendarat itu." Mobil pun masuk ke bandara dan Habib Soleh diminta turun. Ternyata benar, istrinya turun dari pesawat tersebut. Ketika ditanya alasan kepulangannya, sang istri menjelaskan bahwa semalam ia mendengar suara suaminya memanggil namanya 3 kali, hingga ia terbangun dan langsung memesan tiket ke Banjarmasin. Sejak saat itu, Habib Soleh tidak lagi meragukan Abah Guru Sekumpul. Hingga kini, ia dan istrinya menetap di Martapura. Dikisahkan ada seorang Sayyid, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam kesehariannya sering terlihat duduk-duduk di tempat perjudian. Hingga suatu hari ajal menjemputnya, tak seorang pun dari warga kampung mengetahui siapa sebenarnya sosok lelaki itu. Saat wafat, hanya istri dan anaknya yang berada di sisinya. Tak ada satupun tetangga yang datang melayat. Tidak ada yang bersedia memandikan, mengkafani, bahkan mensalatkan jenazahnya. Melihat keadaan tersebut, sang istri menangis pilu. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, bagaimana nasib jenazah suamiku ini? Apakah harus aku buang ke Sungai Mahakam, atau aku biarkan hingga membusuk? Engkau maha luas rahmat-Mu, maka berilah aku petunjuk." Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki tinggi, tampan, dan bercahaya, mengucapkan salam. "Assalamualaikum, wahai Syarifah." Di belakangnya tampak puluhan orang berjubah dan bersurban mengiringinya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab sang istri dengan suara bergetar. Ketika melihat siapa tamu tersebut, sang Syarifah tersentak kaget. Ternyata yang datang adalah Asy Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Ia pun bertanya dengan heran, "Sejak kapan guru berada di sini? Jarak Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sangatlah jauh, terlebih kami berada di Hulu Mahakam, Kembang Janggut." Abah Guru Sekumpul menjawab singkat, "Allah yang memudahkan." Tak lama kemudian, warga kampung berdatangan. Mereka terkejut ketika mengetahui yang hadir adalah Guru Sekumpul. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Guru, orang ini dikenal suka berjudi dan setiap hari berada di tempat perjudian." Abah Guru Sekumpul tersenyum, lalu bertanya, "Apakah kalian pernah melihat sendiri dia bermain judi, atau hanya melihat dia duduk di sana?" Penduduk kampung pun terdiam. Kemudian Abah Guru Sekumpul menjelaskan, "Orang yang setiap hari kalian lihat di tempat perjudian itu adalah zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah penyandang bala bagi kampung ini. Setiap malam ketika kalian terlelap, ia bangun bertahajud dan mendoakan keselamatan kalian. Ia rela duduk di tempat perjudian sambil berzikir dan memohon ampun kepada Allah untuk para penjudi agar diberi hidayah. Namun kalian hanya menilai dengan pandangan lahiriah. Ia tidak terkenal di mata manusia, tetapi sangat dikenal di langit." Benarlah sebuah nasihat. Sedalam apapun lautan masih bisa diukur, tetapi hati manusia siapa yang mampu menebaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Firman Allah pun sejalan dengan hal tersebut.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Abah Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari 1942, bertepatan dengan 27 Muharram 1361 Hijriah, di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama, Sekumpul, diambil dari daerah tempat tinggal beliau di Kelurahan Sekumpul. Ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sementara ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan silsilah Muhammad Zaini, bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Sa'ad, bin Abdullah, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikenal memiliki majelis pengajian yang dihadiri ribuan jamaah. Awalnya, pengajian tersebut ditujukan untuk menunjang pelajaran santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan kajian kitab-kitab ilmu alat seperti Nahwu dan Shorof. Seiring waktu, jamaah semakin beragam, mulai dari santri hingga masyarakat umum, dan kajian pun berkembang mencakup fikih, tasawuf, tafsir, serta hadis. Dalam pengajian tersebut, Abah Guru Sekumpul juga menghidupkan pembacaan Maulid Al-Habsyi atau Simtud Durar karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disertai lantunan qasidah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena majelis di Keraton Martapura tidak lagi mampu menampung jamaah, beliau memutuskan pindah ke tempat yang lebih luas. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru Sekumpul menetap di kawasan Sungai Kacang dan menjadikannya pusat pengajian yang kemudian dikenal dengan nama Kompleks Ar-Raudhoh, merujuk pada Raudhoh di Masjid Nabawi, Madinah. Di usia lanjut, beliau menderita sakit ginjal dan sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari perawatan, beliau kembali ke tanah air pada 9 Agustus 2005. Namun keesokan harinya, 10 Agustus 2005, Abah Guru Sekumpul wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, dekat Musala Ar-Raudhoh, Martapura, Kalimantan Selatan. Demikianlah manakib, serta kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah Tanah Banjar, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.